Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Ibrahim dengan NIM 63241038. Saya Lika Ilaika Tagita dengan NIM 63240378. Saya Jan Fikri Basori Lalase dengan NIM 63240930. Kali ini kami akan menjelaskan tentang SPT 1771. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang penyusutan aktifan tetap. Yang pertama itu mesin trader dengan tahun perolehan yaitu 2018 dan nilai perolehan itu 17.500.000. Jadi tarifnya itu 6/12 dari, karena bulan perolehannya 7, jadi 6/12 dikali 12,5% dari, karena ini termasuk kelompok 2, jadi penyusutannya 17.500.000 dikali 6/12 dikali 12,5%, hasilnya menjadi 1.093.750, yaitu 17.500.000 kurang 1.093.750 menjadinya 16.406.250. Di tahun berikutnya yaitu 2019, tarifnya itu normal menjadi 12,5%, penyusutannya menjadi 17.500.000 dikali 12,5% menjadi 14 juta, menjadi 2.187.500, 17 jutanya 500 ribunya dikurang 2.187.500 menjadi 14.218.750, dan selanjutnya sampai 2025, dan di 2026-nya jadi 6/12 dikali 12,5%, jadi penyusutannya 17.500.000 dikali 6/12 dikali 12,5% menjadi 1.093.750, dan nilai sisanya menjadi 0. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyusutan aktiva yang kedua, yang dimana penyusutan aktiva yang kedua adalah mesin sliter, yang dimana tahun perolehannya adalah pada tahun 2020 dengan nilai perolehan 100 juta. Nah, di sini pada harga perolehannya diisi 100 juta, yang dimana harga perolehannya adalah dilihat dari nilai perolehan. Nah, setelah itu pada 2020 tarifnya adalah 6/12. Nah, kenapa 6/12? Dikarenakan bulan perolehannya adalah 7, sehingga di sini tarifnya adalah 6/12 kali 12,5%. Nah, 12,5% ini dilihat dari pengelompokannya, yang dimana di sini pengelompokannya adalah kelompok 2. Nah, sehingga dikali di sini 100 juta dikali 6/12 dikali 12,5%, hasilnya adalah 6.250.000, sehingga di sini nilai penyusutannya 100 juta dikurang 6.250.000, hasilnya adalah 93.750.000. Nah, lanjut pada tahun 2021, yang dimana di sini tarifnya sudah normal, yaitu setahun, yaitu 12,5%. Nah, jadi 100 juta dikali 12,5%, hasilnya adalah 12.500.000. Sehingga 93.750 dikurang 12.500.000, hasilnya adalah 81.250.000. Nah, tarif 12,5% sampai pada tahun 2027, dan pada tahun 2028, tarifnya kembali pada 6/12 kali 12,5%, yang dimana di sini nilai penyusutannya adalah 100 juta dikali 6/12 dikali 12,5%, hasilnya adalah 6.250.000, sehingga pada nilai penyusutan ini setelah dikurang dengan nilai penyusutan pada tahun 2027, di sini nilai penyusutannya adalah 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mesin curling. Yang bagian tahun perolehan ini adalah 2019. Nah, nilai perolehan ini adalah 300 juta. Ini di nilai perolehan 300 juta. Dan nilai penyusutannya ini di 2019 300 juta dikali 6/12 dikali 12,5%. Maka hasilnya itu adalah 18.750.000. Jadi 300 juta itu dikurangin oleh 18.750, maka dapat hasilnya adalah 281.250.000. Selanjutnya yang di harga perolehan 2020 itu karena tarifnya sudah normal, yaitu 12,5%. Jadi nilai penyusutannya itu 281 juta itu dikalikan oleh 12,5, maka dapat hasilnya 37.500.000. Nah, jadi 281 ini dikurangin oleh ini 37.500, maka dapat hasilnya 243.750.000. Nah, begitu pun sebaliknya sampai di tahun perolehan 2026. Nah, di tahun perolehan 2027 ini harganya itu kembali seperti tahun 2019, yaitu 6/12 kali 12,5%.
Nah, di sini nilai akumulasinya adalah 168.750 itu didapatkan dari tahun perolehan 2021. Di nilai penyusutannya itu adalah 206.250.000 dikurangin oleh 37.500.000, maka didapatkan hasil 168.750. Maka itu dimasukkan ke dalam nilai akumulasi. Selanjutnya ini adalah nilai buku yang 131 juta ini sama di nilai 2022 ini 168.750.000 dikurangin oleh 37.500, maka dapat hasilnya 131.250 dimasukkan ke dalam nilai buku. Selanjutnya ini ada penyusutan 2024 itu adalah 37.500. Nah, jadi 131.250.000 dikali 12,5%, maka dapat hasilnya 37.500. Ini dimasukkan ke dalam nilai penyusutan di 31 Desember 2024. Selanjutnya nilai akumulasi penyusutan sampai dengan 2024 itu 206 itu didapatkan dari nilai penyusutan yang diambil di 2021. Jadi 243.750.000 itu dikurangi oleh penyusutan yang bernilai 37.500, maka didapatnya 206.250 ditaruhnya di nilai akumulasi penyusutan sampai dengan 2024. Selanjutnya itu ada nilai buku per 31 Desember 2024 itu senilai 93 itu didapatkan oleh nilai 2000 tahun perolehan 2023 di nilai penyusutannya itu dikurangi oleh 37.500 yaitu 131.250.000 dikurangi oleh penyusutan yang bernilai 37.500, maka didapatnya harga 93.750.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi fiskal laba rugi, yaitu dengan penjualannya itu 24.499.594.541.000 dengan HPP 20.785 439.249 dengan laba kotornya menjadi 3.654.155.292. Biaya rutinnya itu menjadi biaya pegawainya itu 1.104.451.237. Kenapa dikoreksi fiskal positif? Karena terdapat komponen gaji yang melebihi batas wajaran. Jadi koreksi fiskal positifnya itu 35.842.710 dengan jadi raba rugi fiskalnya menjadi 1.068.608.527.000. Dan biaya kantornya dengan nilai komersial 719.607.145. Dan kenapa dikoreksi fiskal positif? Karena terdapat komponen yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu jamuan, sebesar 182.632.108.000. Jadi raba rugi fiskalnya menjadi 536.975.037. Dengan total biaya rutin yang komersial menjadi 2.326.557.851 dan jumlah koreksi fiskal positifnya menjadi 218.474.811 juta. Dan laba rugi fiskalnya menjadi 2.108.083.033 miliar. Jadi laba bersihnya itu 306.54.155.292 yaitu laba kotor dikurang dengan biaya rutin menjadi 1.327.597.441 dan laba rugi fiskalnya menjadi 1.546.072.259. Selanjutnya itu pendapatan atau biaya lainnya. Pendapatan lain-lain itu menjadi 3.420.178 dan jasa giro. Kenapa jasa giro ini dikoreksi? Itu sebesar 93.144.072. Kenapa dikoreksi di negatif? Karena ini termasuk PPh pasal 4 ayat 2 yang termasuk final, jadi dikoreksi fiskal negatif. Dan pajak jasa gironya juga dikoreksi karena pajak jasa giro itu termasuk juga PPh pasal 4 ayat 2 yang termasuk final juga. Jadi total pendapatan lainnya itu jadi 77
464.938.447 dan koreksi fiskal negatifnya menjadi 74.551.269 dan laba rugi fiskalnya menjadi 33 juta 423.178 dan laba sebelum pajaknya bisa jadi 1.405.535.88 dan laba rugi fiskalnya menjadi 1.549.495.437. Selanjutnya kita akan ke cara menghitung PPh terutang. Pertama-tama laba usaha. Kita akan mencari laba usaha komersial, yaitu laba kotor dikurang total biaya ditambah pendapatan lainnya. Yang dimana laba kotornya itu 3.654.155.292 dikurang dengan total biaya-biaya, yaitu sebesar 2.326.557.851 dan ditambah dengan pendapatan lainnya sebesar 77.938.447 yang hasilnya menjadi 1.405.535.888. Dan selanjutnya kita akan mencari laba usaha fiskal, sama aja itu laba kotornya itu 3.654.155.292 dikurang dengan total biaya fiskal yang tadi komersial ya. Fiskal yang sebesar 2.108.083.033 dan ditambah dengan total pendapatan lainnya yang fiskal yaitu 3.423.178 yang hasilnya menjadi 1.549.495.437, di mana perhitungan PPh terutangnya itu di bagian pendapatan fasilitas rumusnya itu 4,8 miliar per penjualan dikali PKP, di mana 4,8 miliar per penjualannya itu 24 miliar. Ini 24 miliar 439 594.541 dikali ini PKP ya. Jadi laba usaha fiskalnya itu PKP hasilnya 1.549.495.437 dan hasilnya menjadi 304.324.498 dan kita akan mencari PPh dengan fasilitas. PPh-nya jadi 50% dikali 22% dikali 304.324.498 menjadi 334.75743. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mencari bagian tidak mendapatkan fasilitas. Itu PKP dikurang penghasilan kena pajak pendapatan fasilitas, yaitu PKP-nya itu 1.549.495.437 dikurang dengan ini 304.324.498 yang hasilnya menjadi 1.245.170.499. Dan kita akan mencari PPh tidak dengan fasilitas ya, yaitu 22% aja dikali 1.245.170.499 yang hasilnya menjadi 273.937 dan 510. Dan sekarang kita akan mencari PPh terutangnya, ini hanya ditambah yaitu 33475.743 ditambah dengan 273.937.510 yang hasilnya itu PPh terutangnya menjadi 307.413.166. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada lampiran khusus 8A1 yang dimana di sini tahun pajaknya adalah 2024 dengan NPWP yaitu 0273 sekian dan nama wajib pajaknya adalah surat rencana. Oke, sekarang saya akan menjelaskan pada bagian elemen dari neraca, yang dimana elemen dari neraca yang pertama adalah kas dan setara kas. Nah, kas dan setara kas ini dilihat dari neracanya, yang dimana neracanya di sini pada bagian neraca, pada bagian kas Bank BCA dan Bank BI di sini ditambah nilainya, yaitu kas ditambah Bank BCA ditambah Bank BI. Hasilnya adalah 9.901.030.337 perak. Sehingga dimasukkan ke dalam SPT-nya. Lanjut pada bagian investasi sementara. Pada bagian investasi sementara pada neracanya tidak ada, sehingga pada bagian ini dikosongkan. Lanjut pada piutang usaha pihak ketiga. Piutang usaha pihak ketiga dilihat juga dari neracanya, yaitu yang di sini piutang usahanya yang senilai segini 4.199.656.591 perak. Langsung dimasukkan ke dalam SPT-nya. Oke, lanjut pada piutang usaha pihak yang punya hubungan istimewa, di sini tidak ada sehingga dikosongkan. Lanjut pada piutang lain-lain pihak ketiga juga tidak ada, dikosongkan. Piutang lain-lain yang punya hubungan istimewa juga tidak ada dan dikosongkan. Penyisihan utang ragu-ragu juga tidak ada sehingga dikosongkan. Pada bagian persediaan di sini pada neracanya
Pada bagian persediaan, di sini persediaannya adalah 950 juta, sehingga langsung dimasukkan ke dalam SPT-nya sebesar 950 juta. Lanjut pada beban dibayar di muka pada neracanya. Pada neracanya beban dibayar di muka juga tidak ada di sini, di beban dibayar di muka tidak ada di sini. Setelah itu lanjut pada bagian uang muka pemulihan. Di sini pada uang muka pemulihan juga tidak ada pada neracanya. Lanjut pada aktiva lancar lainnya juga di sini pada neracanya tidak ada. Lanjut pada piutang jangka panjang, di sini juga tidak ada. Lanjut pada tanah dan bangunan, di neracanya juga tanah dan bangunan tidak ada, sehingga dikosongkan saja. Lanjut pada aktiva tetap lainnya. Nah, aktiva tetap lainnya ini dilihat dari neraca, yang dimana pada neracanya di sini aktiva tetap lainnya itu yaitu dari pertambahan mesin dan peralatan kantor, ditambah investasi kantor, ditambah kendaraan. Hasilnya adalah 10 miliar 692 juta 270 ribu 522 perak, sehingga langsung dimasukkan ke dalam sini. Lanjut pada bagian dikurangi akumulasi penyusutan, yang dimana dikurangi akumulasi penyusutan itu dilihat di sini, yang dimana akumulasi penyusutan mesin ditambah dengan akumulasi penyusutan inventaris dan akumulasi penyusutan kendaraan. Sehingga hasilnya adalah 9 miliar 221 juta 964 ribu 356 perak. Masukkan ke sini. Lanjut pada bagian investasi pada perusahaan asosiasi, di sini pada neracanya tidak ada, investasi jangka panjang lainnya juga tidak ada, harta tidak berwujud juga tidak ada, aktiva pajak tanggungan juga tidak ada, dan aktiva tidak kelancarannya juga tidak ada. Sehingga jumlah aktiva keseluruhannya adalah 16 miliar 180 juta 993 ribu 94 perak. Baik, sekarang lanjut pada bagian sebelahnya yang dilihat dari elemen pasifa, yang dimana yang pertama adalah hutang usaha pihak ketiga, yang dimana hutang usaha pihak ketiga ini dilihat pada bagian neraca, pada bagian kolom neraca, yang dimana itu dilihat dari pasifa yang berada pada hutang usaha, yang dimana hutang usahanya adalah di sini 5 miliar 428 juta 774 ribu 628 perak, sehingga langsung dimasukkan saja ke dalam kolom hutang usaha pihak ketiga. Lanjut pada bagian hutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa, di sini dilihat dari kolom neraca, yang dimana di sini adalah dilihat dari hutang lain-lain, yang dimana nilainya adalah 2 miliar 794 juta 264 ribu 696 perak. Langsung dimasukkan saja ke dalam SPT-nya. Oke, lanjut pada bagian hutang bunga. Di sini hutang bunganya tidak ada karena di neracanya tidak ada, sehingga hutang bunganya di sini tidak ada, sehingga langsung dimasukkan saja. Selanjutnya itu hutang pajak. Nah, hutang pajak ini dilihat dari neraca, yang dimana hutang pajak ini dilihat dari pertambahan dari PPN kurang atau lebih bayar, ditambahkan dengan hutang PPh 4 ayat 2, hutang PPh pasal 21, hutang PPh 23, hutang PPh 25, dan juga hutang PPh 29. Di sini hasilnya adalah 291.723.164 perak, sehingga langsung dimasukkan ke dalam SPT-nya. Oke, selanjutnya pada hutang dividen. Pada hutang dividen di sini di neracanya tidak ada, sehingga dikosongkan aja pada bagian hutang dividen. Selanjutnya pada biaya yang masih harus dibayar, di sini juga pada bagian neracanya di sini tidak ada, hutang bank juga tidak ada, bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun berjalan juga tidak ada, uang muka pelanggan juga tidak ada, kewajiban pelancar lainnya juga tidak ada, hutang bank jangka panjang juga tidak ada, hutang usaha jangka panjang pihak lain juga tidak ada, hutang usaha jangka panjang pihak yang mempunyai hubungan istimewa juga tidak ada, sehingga dikosongkan, kewajiban pajak tangguhan juga tidak ada, kewajiban tidak lancar lainnya juga tidak ada, dan pada bagian modal saham. Nah, di sini kita lihat di neracanya, pada bagian neracanya modal saham di sini adalah senilai 3 miliar 350 juta. Nah, di sini langsung kita masukkan saja ke dalam SPT-nya, yaitu pada bagian modal saham. Senilai 3 miliar 350 juta. Selanjutnya pada bagian agio saham, dalam neracanya pada bagian agio saham, di sini nilainya tidak ada, sehingga di sini langsung saja kita kosongkan. Selanjutnya pada bagian laba ditahan tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini juga kita lihat dari bagian neracanya, yang dimana di sini kita lihat pada bagian laba ditahan, yang dimana pada laba ditahan adalah nilainya 3 miliar 218 juta 107.884 perak.
Langsung kita masukkan saja ke dalam bagian laba ditahan di tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya laba ditahan tahun ini. Nah, laba ditahan tahun ini juga dilihat pada bagian neraca, yang dimana di sini dilihat daripada laba tahun berjalan, yaitu 1.998.122.722 perak. Langsung saja kita masukkan pada bagian laba ditahan tahun ini. Selanjutnya ekuitas lain-lain di sini tidak ada sehingga dikosongkan, sehingga jumlah kewajiban dan ekuitasnya itu 16.180.993.094 perak, sehingga balance dengan jumlah aktif. Oke, lanjut pada bagian 2, yaitu elemen dari laporan laba rugi, yang dimana nomor pertama adalah penjualan bersih. Nah, penjualan bersih ini dilihat dari laporan rekon laba rugi, yang dimana di sini penjualan bersihnya adalah 24.439.594.541 perak, sehingga langsung dimasukkan saja ke dalam SPT-nya. Oke, selanjutnya pada bagian bahan baku yang digunakan. Nah, bahan baku yang digunakan ini dilihat dari laporan rekon arus barang, yang dimana di sini pembelian dikurang dengan retur pembelian, sehingga hasilnya adalah 14.448.077.586 perak. Langsung dimasukkan saja ke dalam SPT-nya. Oke. Selanjutnya pada bagian upah buruh langsung. Nah, pada bagian upah buruh langsung ini dilihat pada bagian laporan rekon arus barang, yang dimana di sini dilihat pada bagian gaji ditambah dengan THR, ditambah dengan BPJS kesehatan, ditambah dengan JKK, ditambah dengan JKM, ditambah dengan JKP. Sehingga hasilnya adalah 2.660.460.589. Langsung dimasukin saja ke dalam upah buruh langsung dengan SPT-nya. Baik, selanjutnya adalah biaya publikasi. Nah, biaya publikasi ini dilihat pada bagian laporan rekon arus barang, yang dimana di sini itu dia dapat dari pengemasan ditambah perlengkapan kerja, ditambah dengan biaya produksi lainnya, ditambah dengan pemeliharaan dan perbaikan bangunan, ditambah dengan biaya pemeliharaan dan perbaikan mesin, ditambah dengan penyusutan mesin, dan ditambah dengan biaya sewa, sehingga hasilnya adalah 3.828.226.224 perak. Langsung dimasukin saja ke dalam SPT lampiran 8A1, dengan khusus 8A1 pada kolom biaya aplikasi. Nah, pada bagian jumlah biaya produksi, yaitu biaya bahan baku ditambah dengan upah buruh langsung ditambah dengan biaya aplikasi, sehingga hasilnya adalah 20.935.439.249 perak. Nah, pada bagian saldo barang dalam proses awal, di sini nominalnya adalah 0, sehingga tidak ada, dikosongkan saja. Saldo barang dalam proses akhir juga di sini tidak ada, sehingga dikosongkan saja. Sehingga pada harga produksi, karena saldo barang dalam proses awal tidak ada dan saldo barang dalam proses akhir, sehingga di sini diturunin saja pada bagian jumlah biaya produksinya, yaitu 20.935.439.249 perak. Nah, selanjutnya itu saldo barang jadi awal. Nah, saldo barang jadi awal itu dilihat pada bagian kolom laba rugi, yang dimana dilihat pada kolom laporan rekon arus barang, yang dimana di sini saldo awalnya adalah 800 juta. Langsung kita masukkan saja di sini 800 juta. Selanjutnya pada saldo barang jadi akhir, yang dimana di sini dilihat juga pada laporan rekon arus barang, yang dimana persediaan akhirnya adalah 950 juta. Sehingga langsung kita masukkan saja ke dalam kolom saldo barang jadi akhir, yaitu 950 juta. Nah, selanjutnya adalah harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini diambil dari harga produksi ditambah dengan saldo barang jadi awal dikurang dengan saldo barang jadi akhir. Sehingga hasilnya adalah 20.785.439.249 perak. Nah, selanjutnya itu pada laba kotor. Nah, laba kotor ini diambil dari penjualan bersih dikurang dengan harga pokok penjualan. Sehingga hasilnya adalah 3.654.155.292 perak. Baik, selanjutnya yaitu pada bagian beban penjualan, yang dimana beban penjualan ini dilihat pada bagian laporan rekon laba rugi,
yaitu di sini pada biaya penjualan atau beban penjualan yaitu 358.739.532 perak. Langsung dimasukkan saja ke sini. Oke, setelah itu pada bagian beban umum dan administrasi itu dilihat pada bagian laporan laba rugi, yaitu pertambahan dari biaya pegawai ditambah dengan biaya kantor, ditambah dengan biaya penjualan, ditambah dengan biaya pemeliharaan, dan ditambah dengan biaya pencucian. Sehingga hasilnya adalah 1.967.818.399 perak. Langsung kita masukkan saja ke dalam kolom beban umum dan administrasi. Baik, selanjutnya itu laba usaha. Nah, laba usaha ini adalah didapat dari laba kotor dikurang dengan beban penjualan dikurang dengan beban umum dan administrasi. Sehingga hasilnya adalah 1.327.597.441 perak. Baik, selanjutnya itu pada bagian penghasilan beban lain. Nah, penghasilan beban lain ini dilihat pada bagian laporan rekon laba rugi, yaitu di sini pada bagian total pendapatan lainnya yaitu senilai 77.938.447 perak. Langsung dimasukkan saja ke dalam SPT. Selanjutnya pada bagian laba rugi perusahaan dan asosiasi, di sini tidak ada sehingga dikosongkan saja. Selanjutnya pada bagian laba rugi sebelum pajak penghasilan. Nah, laba rugi sebelum pajak penghasilan ini yaitu dihasilkan dari laba usaha ditambah dengan penghasilan beban lain dan ditambah dengan bagian laba atau rugi perusahaan asosiasi. Sehingga 1.327.597.441 perak ditambah dengan 77.938.447 perak, hasilnya adalah 1.405.535.888. Oke, baik, selanjutnya adalah beban atau manfaat pajak penghasilan. Nah, beban atau manfaat pajak penghasilan ini dilihat pada bagian laporan rekon laba rugi, yaitu pada bagian pajak penghasilan. Yang dimana pajak penghasilannya di sini adalah 307.413.166 perak. Sehingga langsung dimasukkan saja ke dalam SPT. Nah, pada bagian ini, pada bagian laba atau rugi dari aktivitas normal, yaitu dikurang dari laba atau rugi sebelum pajak penghasilan, dikurang dengan beban atau manfaat pajak penghasilan. Sehingga hasilnya adalah 1.098.122.722 perak. Selanjutnya adalah pada bagian pos luar usaha. Nah, pada bagian pos luar usaha di sini tidak ada sehingga dikosongkan saja. Selanjutnya pada bagian laba rugi sebelum hak minoritas, di sini juga pada bagian laba atau rugi dari aktivitas normal ditambah dengan pos luar usaha, sehingga hasilnya adalah tetap sama, yaitu 1.098.122.722 perak. Selanjutnya pada bagian hak minoritas atas atau laba rugi bersih anak perusahaan, di sini juga kosong. Selanjutnya pada bagian laba bersih, di sini juga hasilnya tetap sama, yaitu 1.098.122.922.722 perak. Nah, pada bagian yang terakhir adalah elemen transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan PSAK nomor 7. Di sini tidak ada sehingga pada bagian ini kita kosongkan saja. Konvertasi di pertama kelompok hartanya itu kelompok bagian 2. Tentang hartanya itu ada di sebelah sini masuk komposer vakum. Nama hartanya adalah komposer vakum, maka kita masukin di nama bulan perolehannya itu bulan 11. Apa perolehannya itu namun dewan ibu harga perolehan di rupiahnya itu 1.500.000. Kita masuk ke sini 22.400 nilai misalnya itu hasil dari 22.500 dikurang 468.750, maka dapat hasilnya ada 22 juta 31.200. Metode penyusutan dan amortisasinya itu adalah garis lurus, dan fiskalnya itu adalah garis lurus juga.
penyusutan aplikasi tahun ini adalah yang ada di sini kita masukkan jadi 458. Jadi kita masukkan. Ya, catatannya ini adalah sama seperti namanya, yaitu kompresor vakum. Misalnya kan berdasarkan pengambilan 16 ada yang sampai. Jadi yang terjadi itu ada dapatkan dan juga saya akan menjelaskan tentang hal itu tentang sepeda berbagai susah NPWP-nya ini dia ada tiga daftar wajib pajak wajib pajak adalah suri penjabat. Periode penghitungan ini dari tanggal Januari, dari awal Januari sampai Desember 2004. Selanjutnya bagian pajak itu menyertakan modal pada perusahaan afiliasi, tapi tidak mendapatkan hasil bagian daftar penyertaan modalnya alias kosong. Dan begitu juga di bagian 2 daftar utang yang tidak ada atau kosong. Di bagian C itu kami tidak mendapatkan atau sempurna dengan kosong jadi di lampiran atas pusat pembayaran itu tidak ada alias kosong. Susah bagaimana? Itu ada Januari awal sampai Desember. Selanjutnya yang apa saham atau mengelola dengan lembaga video menggabungkan itu dengan nama Polri. Alamatnya itu adalah di Jalan Ratu. NPWP-nya itu adalah 24,86. Jumlah modal yang disetor adalah 3.500.000. Modalnya ada 3.100 dengan persenan 89,55%. Dividen rupiahnya adalah 0. Yang kedua itu adalah namanya di Jalan Prapen. NPWP ada di tempat perusahaan itu dengan jumlah modal bisa dengan persenan itu 4,4% dan dividen atau rupiahnya 0%. Selanjutnya yang kedua ini ada bagian cicilan pengurusan komisaris seperti yang di tadi. Pertama itu nama Polri dengan alamat Jalan Ratu, NPWP-nya 24,86 dengan jabatan komisaris dengan jabatan direktur utama. Yang kedua itu ada namanya Budi di Jalan Prapen. Di Jalan Prapen dengan NPWP 4,6 jabatannya sebagai direktur. Nah, untuk yang bagian ADW kita jual 3 miliar ditambah 350 juta dengan hasilnya 3 miliar 350 juta dengan persennya itu ada 100 dan dividennya adalah 0. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lampiran 4 yang dimana di sini adalah pengisian PPh final dan penghasilan tidak termasuk objek pajak. Nah, di sini tahun pajaknya adalah 2024 dan dengan NPWP 0273 sekian dan nama pajak yaitu nama wajib pajak yaitu Surya Kencana.
Selanjutnya adalah pada periode pembukuannya. Periode pembukuannya itu bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024. Nah, pada bagian PPh finalnya adalah tidak ada, sehingga di sini dikosongkan saja. Selanjutnya pada bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, di sini juga tidak ada, sehingga di sini juga dikosongkan. Sehingga pada lampiran 4 di sini kosong sehingga tidak diisi. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan lampiran 3, yang dimana lampiran 3-nya adalah di sini tentang kredit pajak dalam negeri dengan tahun pajak 2024. Yang pertama adalah NPWP. Nah, NPWP-nya adalah di sini 0273 sekian, dengan nama wajib pajak yaitu Survei Bencana. Dan periode pembukaannya adalah bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024. Oke, selanjutnya adalah nama pemotong atau pemohon pajaknya yaitu PT Baria. Langsung kita masukkan saja ke dalam. Ya. Dengan NPWP-nya yaitu 21110. Sekian. Setelah itu jenis penghasilan. Nah, jenis penghasilannya di sini adalah pasal 22, penjualan BBM dan BBG. Masukkan saja dengan objek output yaitu 89.847.280 perak. Langsung kita masukkan saja dengan PPh output yaitu senilai Rp269.542. Dengan nomor yaitu 2001. Masukkan saja. Dan tanggalnya yaitu 23 Maret 2024. Masukkan saja ke dalam kolom tanggal. Selanjutnya adalah nama pemotong kedua, juga sama yaitu PT Baria dengan NPWP 2110 sekian. Dengan jenis penghasilan juga sama yaitu pasal 22 penjualan BBM dan BBG dengan objek output yaitu Rp91.280.800. Langsung kita masukkan saja ke dalam sini. Dan PPh outputnya yaitu Rp273.854. Selanjutnya yaitu dengan nomor 20007. Langsung kita masukkan dalam sini. Setelah itu dengan tanggal 11 bulan Juni 2024. Langsung kita masukkan saja ke sini. Oke, lanjut. Nama pemotong ketiganya juga sama yaitu PT Baria. Masukkan saja dengan NPWP 2110 sekian. Dan jenis penghasilan juga sama yaitu pasal 22 penjualan BBM dan BBG. Selanjutnya dengan objek outputnya yaitu sama dengan 91.284.800 rupiah kita masukkan. Dan PPh outputnya juga sama yaitu Rp273.854 dan nomornya itu 2008 dengan tanggalnya itu 7 Agustus 2020. Langsung kita masukkan saja sampai sini. Oke, selanjutnya nama pemotong selanjutnya adalah juga sama yaitu namanya adalah PT Baria dengan NPWP 2110 sekian dengan jenis penghasilan yaitu pajak pasal 22 penjualan BBM dan BBG dengan objek outputnya yaitu Rp87.690.960. Masukkan saja. Dengan PPh outputnya yaitu 263.073. Langsung kita masukkan saja. Dan nomornya itu 20009. Masukkan dalam sini. Dengan tanggalnya yaitu 6 September 2024. Langsung kita masukkan saja. Selanjutnya yaitu nama pemotong selanjutnya juga sama PT Baria dengan NPWP 2110 sekian dengan jenis penghasilan pasal 22 penjualan BBM dan BBG dengan objek outputnya yaitu Rp581.280.280. Kita masukkan saja dengan PPh outputnya yaitu Rp244.744. Ya. Selanjutnya nomornya yaitu 20011 dengan tanggal yaitu 4 Oktober 2020. Selanjutnya adalah nama pemotong selanjutnya juga sama yaitu PT Baria dengan NPWP 2110 sekian dengan jenis penghasilan pasal 22 penjualan BBM dan BBG dengan objek output yaitu Rp78.364.800. Masukkan saja. Dengan PPh outputnya yaitu 235041 dengan nomor 20002 dan tanggalnya yaitu 2 November 2024. Selanjutnya itu pada nomor 7 pemotongnya juga sama namanya PT Baria dengan NPWP yaitu 2110
dengan jenis penghasilannya itu pasal 22 penjualan BBM dan BBG, kita masukkan saja. Dengan objek outputnya itu 84.815.840 perak rupiah. Dengan PP output yaitu 2544447 dan nomornya itu 20018. Kita masukkan saja di sini. Dan tanggalnya itu 5 Desember 2024. Sehingga totalnya di sini yaitu 604.851.760 dan PP outputnya itu senilai sebesar 1.814.550. Yang itu saya akan membuat hasil itu pembelian barang dagang itu sebesar 14 miliar. Didapatkan dari pembelian dikurang metode pembelian, maka dapat hasilnya adalah 14 miliar. 14 miliar 446 juta. Biaya usaha lainnya itu adalah 0. Jadi luar usahanya itu adalah 0 dan juga jumlahnya itu ada 14 tetap. Gaji upah bonus gravitasi itu ada 2 miliar dan didapatkan dari gaji sampai dengan CHT JKP ini ditambah, maka dapat hasilnya ini adalah 2 miliar. Selanjutnya ini adalah 1 juta 08 yang didapatkan dari 1 juta 08. Untuk melakukan itu didapatkan dari hasil dari 108 itu didapatkan dari hasil dari semua gaji staf sampai dengan biaya pengobatan itu ditambah. Saya dapat hasilnya adalah 1 M. Biaya dari 0 ditambah dari 2 miliar ditambah 1 miliar, maka hasilnya di sini adalah 3 miliar. Biaya transportasinya adalah 0, biaya usahanya 0, hasilnya 0, maka hasilnya 0, tidak ada. Biaya penyesuaian mutasinya adalah 0, biaya usaha lain adalah biaya mutasi itu adalah 0, biaya ininya adalah 90 juta 228, biasa gitu 20 juta 228 itu didapatkan dari bagian HPP di bagian RLP. Nah, di sini dari total ini ditambah ini, maka dapat hasilnya adalah ini. Selanjutnya biaya dari luar usahanya adalah 0 dan di sini tetap 20 juta. Biaya sewa itu adalah 0, di sini 0, biaya dari luar usaha 0, semua berarti biaya bunga pinjaman adalah 0, di sini biaya luar usaha 0 karena tidak ada. Di sini biaya hubungan dengan jarak 0, di sini 0, di sini 0, di sini 0. Piutang tersedia itu adalah 0. Karena hasilnya tidak ada di bagian piutang, biaya piutang tak terdaki. Nah, selanjutnya biaya royalti itu tidak ada karena tidak masuk ke dalam hitungannya. Dan maka hasilnya dapatnya 0. Biaya pemasaran juga termasuk kayak biaya transportasi, biaya penyusutan, mutasi itu tidak ada, maka hasilnya 0 di biaya pemasaran. Nah, biaya lainnya itu sebesar adalah sebesar 3 miliar itu didapatkan dari penambahan
pengembangan dari biaya gaji sampai dengan IHT JKP itu hasilnya 3 miliar. Di sini biaya usaha lainnya itu 1 miliar 167 itu didapatkan dari tambahan ILSP 1 miliar. Itu yang didapatkan dari biaya usaha lainnya 1 miliar itu. Nah, biaya dari luar usaha itu adalah nol dan biayanya adalah 4 juta, maka itu 3 miliar ditambah 1 miliar itu hasilnya 4 miliar. 4.995. Kemudian awalnya itu sebesar 800 itu didapatkan dari saldo awal. Itu 800 ini didapatkan dari saldo awal yang ini. Maka dimasukkan 800. Sininya 0. Biaya dari luar usahanya tidak ada ya. Sininya 0. Persediaan akhirnya ini 950 karena dapat di BKU ini 950. Maka kita masukkan 950. Di sini 0. Di sini 0. Maka di jumlahnya adalah 920 juta. Jumlahnya ini dijumlahi semua dari 21 sampai dengan 12 dikurangi dengan 12. Dikurangi dengan ini. Selanjutnya ditambah dengan biaya lainnya itu adalah 2 miliar. Selanjutnya 2 miliar 326 juta 557. Selanjutnya ini ada biaya di luar usaha lainnya. Ini dijumlahkan jadi dijumlah sini dan juga di bawahnya itu maka dapat hasilnya 23 juta 111 23 miliar 111 juta 997. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SPT 1771 lampiran 1. Pertama-tama kita akan mengisi NPWP dengan NPWP 0273. Dan nama wajib pajaknya itu ya Surya Kencana. Dan periode pembukuannya itu 1 Januari 2024 sampai dengan Desember 2024. Dan pertama itu peredaran usaha. Peredaran usaha ini kita lihat di penjualan yaitu dengan hasilnya itu 24 miliar 439 594 541, dan HPP-nya itu bisa dilihat dari rekonsiliasi baru juga yaitu dengan 20 miliar 785 439 249. Biaya usaha lainnya itu berada di rekon juga. Biaya usaha lainnya itu ini 2 miliar 326 557 851, dan penghasilan neto dari usahanya itu bisa dari 1A ini dikurang 1B dikurang 1C yang hasilnya menjadi 1 miliar 327 597 441. Dan selanjutnya yang E yaitu penghasilan dari luar usahanya. Penghasilan dari luar usahanya itu eh dari ini 77 juta 938 447. Kita biaya dari luar usahanya itu tidak ada. Terus jika kita mencari penghasilan neto dari luar usahanya 1E dikurang 1F jadi sama saja jadi 77 juta 938 447, dan dijumlahin itu jadi 1D ditambah 1G yang menjadi 1 miliar 405 535 88. Penghasilan neto komersial luar negerinya tidak ada karena kita tidak mengisi lampiran khusus 7A kolom 5. Dan jadi jumlahnya itu sama saja 1405 535 88. Kita nggak ada penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Oke. Selanjutnya itu kita di penyesuaian fiskal positif lainnya itu bisa dilihat dari sini. Jadi fiskal positif lainnya itu hanya di biaya pengobatan, ditambah biaya pajak atau dana pajak, ditambah biaya sumbangan, dan ditambah pajak jasa giro di perhitungan pajak penghasilan. Hasilnya menjadi 237 juta
103.521. Jadi jumlahnya 237 juta ya juga ya, 103.621. Dan selanjutnya adalah penyesuaian fiskal negatif. Kita ini nggak ada selisih penyesuaian komersial, selisih amortisasi nggak ada, dan penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya itu juga nggak ada. Jadi kita masuk ke penyesuaian fiskal negatif lainnya, yaitu di ini juga, tapi hanya di pendapatan bunga bank atau jasa giro sebesar 93.144.072. Jadi jumlahnya hanya 93.144.072. Jadi penghasilan neto fiskalnya itu jadinya eh jumlah penghasilan neto komersial ditambah dengan jumlah penyesuaian fiskal positif dikurang dengan penyesuaian fiskal negatif, jadinya 1.059.495.437. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SPT 1771 lampiran 1. Pertama-tama kita akan dengan mengisi NPWP dengan 0273 dengan nama wajib pajak yaitu Surya Kencana, dan jenis usahanya itu industri ember, kaleng, drum, dan wadah sejenis dari logam. Jadi KLU-nya itu jadi 25940 dengan nomor telepon 02159, dan periode pembukuannya itu 1 Januari 2024 sampai dengan Desember 2024. Yang pertama itu penghasilan neto fiskal, bisa dilihat di lampiran 1. Di lampiran 1 sebesar 1.549.495.437 dengan penghasilan kena pajaknya yaitu 1.549.495.437. Yang keempat yaitu PPh terutang. Kita checklist dulu tarif PPh pasal 31-nya ayat 1-nya sebesar 307.413.166 dari penghasilan pajak perhitungan pajak penghasilan sebesar 307.413.166. Jadi jumlah PPh terutangnya juga sama, 307.413.166. Kita mencari kredit pajak dalam negerinya itu bisa dilihat dari perhitungan pajak penghasilannya di sini 1.814.055. Jadi jumlahnya sama saja 1.814.055. Yang ke-9 yaitu kita checklist dulu PPh yang harus dibayar sendiri karena kita bayar sendiri. Ini dari 6 dikurang 7 dan dikurang 8C, hasilnya menjadi 305.598.611. Dan PPh yang dibayar sendiri itu ada di perhitungan pajak penghasilannya, yaitu sebesar PPh pasal 25 nih 165.090.105. Jumlahnya sama saja menjadi 165.090.105. Kita cek dulu karena kita PPh kurang bayar ya, karena ini 305-nya itu lebih besar dari 1605-nya, jadi kita kurang bayar. Kurang bayarnya itu 140.508.506 dengan tanggalnya yaitu 30 April 2025. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang formulir 171 induk halaman 2 ya. Di mana ini 14A penghasilan yang menjadi dasar perhitungan yaitu penghasilan neto fiskal sebesar 1.549.495 dibulatkan menjadi 1.549.495 juta. Dengan penghasilan kena pajaknya bisa dilihat di halaman 1 juga 1.549.495 juta, dan PPh terutang juga bisa dilihat di halaman 1 itu 307 juta 413.166. Kredit pajak juga bisa dilihat di halaman 1 yaitu 1.814.551. PPh yang harus dibayar yaitu ini PPh yang harus dibayar itu 305.598.615, dan PPh pasal 25 itu mencarinya yaitu 14F dikali 1/12, jadi 305.598.615 dikali dengan 1/12 yang hasilnya menjadi 25.466.551. Kita lihat ini 6, kita cek dulu 16B karena kita tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara. Yang selanjutnya itu di 17, kita checklist dulu di B karena kita menggunakan laporan keuangan, dan di C transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Kita menggunakan laporan khusus yaitu 8A1, dan di D kita checklist dulu
daftar penyusutan dan amortisasi fiskal karena lampiran khusus 1A. Kita menggunakan lampiran khusus kas 1A. Oke, kita yang dilaporkannya itu wajib pajak Jakarta 30 April 2025 dengan NPWP 0273, pengurusnya itu Surya Kencana. Sekian dari penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.